Oke, selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman yang ada di Snack Video. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan @suryanto838. Pertanyaannya, apakah jasa joki bisa dipercaya gitu loh? Jasa yang seperti apa gitu loh, ya. Yang jelas joki itu mengarahkan Anda meminjam kembali, ya, jasa penyelesaian hutang dengan berhutang. Yang jadi masalah adalah hasil dari hutang yang baru ini dibagi dua dengan mereka. Setelah itu, ketika Anda terjadi permasalahan, Anda akan ditinggal karena data-data Anda. Walaupun kata mereka, data disetting sejak awal, mulai data kontak sampai kontak-kontak darurat semuanya disetting sejak awal. Ya, intinya tidak ada penyebaran data kepada orang terdekat. Ya, itu tujuan dari awal itu kan sudah salah. Jadi sama aja Anda merampok gitu loh. Ya, kalau saya bahasanya joki-joki kayak itu ya perampok online gitu loh. Karena mereka mencari keuntungan sendiri. Ya, dengan mengorbankan data orang lain. Jadi kalau ada yang terpengaruh dengan jasa joki, ya mohon maaf banget gitu loh. Ya, palingan Anda lah orang yang paling bodoh yang mau dengan hal itu. Sekarang Anda gagal bayar, telat bayar, tidak mampu bayar, ya sudah. Stop saja pembayarannya kalau memang sudah tidak bisa lagi fakta kehidupan Anda ditoleransi gitu loh. Memang pemasukan menipis dan segala macam. Intinya jangan pernah gali lubang, itu aja. Nggak perlu juga kita jasa ini, jasa itu, nggak perlu juga. Karena kebanyakan jasa, orang yang menawarkan jasa itu, dia juga ingin keuntungan dari diri kita gitu. Ya, kalau memang si jokinya hebat, ngapain dia pakai data Anda untuk minjam? Apa salahnya data mereka aja? Berarti dia akan mencari data-data orang yang terjebak di pinjol, terutama mereka yang terjebak di Akulaku, Kredivo, Shopee. Itu adalah data segar menurut versi dari jokinya. Ya, jadi buat teman-teman hati-hati banget dan tolong dipertimbangkan lagi kalau Anda ingin jasa joki. Maaf bang, bilang pertumpah darahannya itu pas datang ke rumah saya, bukan lewat WA atau telepon. Oke, Pak, itu kan ada nomor WA-nya ya. Coba Bapak telepon lagi nanti. Habis itu Bapak rekam, ya, tanyakan kemarin Anda pas datang, terus Anda bilangin akan terjadi pertumpah darahan, itu maksudnya apa gitu. Ya, dan kita butuh bukti rekamannya. Anda dari Akulaku, apakah ini dibenarkan atau tidak, gituin aja gitu loh. Ya, supaya kita ada bukti. Dan mau maaf juga Bapak tinggalnya di daerah mana ini gitu loh. Ya, dari Bapak realfunya tinggalnya di daerah mana, nanti Bapak bisa bergabung di dalam grup WhatsApp saya aja. Cuma adanya di YouTube Pak, YouTube saya Solusi Hutang MB. Atau Bapak juga boleh nanti follow Instagram saya @medibroni, dan DM saya, sampaikan saya yang dikatakan oleh DC Akulaku yang akan terjadi pertumpah darahan, biar nanti rekan-rekan saya bisa memantau dan kita bisa dapat cepat membedakan dan menanggapi dari DM-an Bapak nanti, ya. Dan buat teman-teman yang lain juga boleh seperti itu. Kalau misalnya kita diancam dan ditekan oleh pihak-pihak aplikasi, saya harap berhenti membayar secara online. Ya, jangan dilanjutkan lagi gitu loh. Takutnya kalau kita lanjutkan pembayarannya, si DC-nya jadi kebiasaan. Ini ada pertanyaan dari Siti Munawar 285 ya. Pertanyaannya tentang DC Akulaku datang ke rumah. Bang, debt collector Akulaku datang ke rumah kalau udah telat berapa hari ya? Berapa harinya gitu. Saya punya hutang 600.000. Saya mau bayar kepake keperluan anak terus bang. Jadi udah telat 5 hari. Oke, Bo, itu kan hutangnya nggak seberapa ya, 600.000. Mungkin persi ketika kita tidak ada uang, ya jelas itu akan menjadi berat. Dan saran saya sih, kalau dengan nominalnya cuma 600.000, Ibu sisihkan saja. Tanpa perlu Ibu memikirkan mau DC-nya datang telat berapa kek, mau datangnya setelah berapa kek. Itu nggak jadi permasalahan kita. Yang jadi permasalahan Ibu saat ini adalah Ibu sisihkan uangnya, kumpulkan uangnya, ya, di antara kebutuhan hidup Ibu atau keperluan anak Ibu dengan menyisihkan untuk membayar hutangnya, ya.
Jadi nggak perlulah hutang 600.000 ibu membeban-bebankan diri dengan DC ini datang, nggak setimpal bu dengan pemikiran yang ada gitu loh. Ya kecuali utang ibu puluhan juta itu nggak ada masalah, ini cuma 600.000 kok gitu loh. Saya paham juga kalau di tengah situasi kita nggak ada uang ya pasti itu akan terasa berat, tapi bukan berarti itu yang selalu kita pikirkan. Ya mendingan ibu berpikir optimis saja buat kedepannya, kayak mana ibu bisa mengatasi kesulitan-kesulitan hidup saat ini, habis itu menyisihkan sedikit uang ibu ya untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Ya jadi ibu nggak perlu lagi nih memikirkan debt collector mau datang kapan, mau kapan, terserah lah. Ya, yang lain silahkan yang mau bertanya, tapi jangan lupa untuk di follow juga. Nah ini lagi buat teman-teman yang ada di Snack, terima kasih ya. Ini ada pertanyaan di @Zeni Fadliana gitu ya. Dia bertanya, Kak, tadi DC Kredit Pintar ke rumah saya, tapi cuma nyari saya nggak ada, terus pergi tanpa masuk rumah. Cuma ambil foto rumah, katanya kunjungan. Maksudnya apa ya kak itu? Oke. DC datang ke rumah Anda, mengambil foto rumah Anda, atau dia berfoto di rumah Anda, itu hanya sebatasan untuk laporan ke pihak perusahaan mereka bahwa mereka telah pergi berkunjung ke rumah Anda sesuai perintah perusahaan. Dan itu kan juga salah satu prosedur, karena memang zaman sekarang ya manusia ke manusia berikutnya itu tidak saling percaya. Saya perhatikan hampir di semua pekerjaan dan apapun itu selalu mempercayai handphone daripada orangnya langsung. Ya contoh ya kita tengok lah nih kegiatan-kegiatan lah, misalnya lagi potong rumput dipoto dikirim ke atasan, lagi kunjungan dipoto dikirim ke atasan ya. Berarti orang sekarang lebih percaya dengan smartphone daripada manusianya. Ya itu kan sudah mengurangi yang namanya apa ya, silaturahmi yang kayak mana, kurang paham juga ya. Cuman intinya itu orang lebih percaya sama handphone daripada sama manusianya gitu loh. Ya, padahal handphone ini pembohong semuanya. Saya lihat juga itu banyak juga orang-orang yang bekerja dengan penuh pencitraan. Padahal dia baru datang nih, nanti disuruh temannya, fotoin dong, aku dong. Ya, dikirim. Nah, jadi seakan-akan orang sudah percaya. Dan kita balik ke konteksnya. Kalau misalnya ada DC yang berkunjung, terus dia ambil foto rumah Anda, itu hanya sebatas laporan untuk perusahaannya. Ya, nggak usah khawatir. Bang, DC aku laku chat saya nagih dengan mengirimkan foto selfie KTP saya. Itu termasuk penyebaran data bang? Enggak lah, kalau dia nagih misalnya mengirimin KTP kepada diri kita, memang itu data yang kita kirim di aku laku. Itu kan sebatas kayak mana ya, mengingatkan kita aja gitu loh. Tapi kebiasaan mereka selalu membumbui dengan mengirimkan data kita itu dengan bahasa, data Anda lengkap sama kami, ini langsung dikirimin kan KTP ini segala macam. Sebenarnya itu kan nggak boleh kalau sebatas ngirim, ini kan data Anda kan, jadi kami nggak salah tagih dong. Nah itu kan nggak masuk dia ke penyebaran data. Penyebaran data itu misalnya dia menagih atau mengirimkan data ke bukan kitanya gitu loh. Contoh ke orang sekitar, ke orang-orang yang bukan kontak darurat gitu kan, itu baru penyebaran data. Tapi kalau dia ngirimin foto selfie KTP kita ke kitanya lagi, nggak ada masalah ya, itu dipahami dari itu. Ini ada pertanyaan dari Zeni Fadliana ya, kalau DC datang terus saya bilang nggak sanggup dan belum ada uang, terus dia minta foto, terus pulang bilang nanti bayar via aplikasi saja. Maksudnya bagaimana ya kak? DC dari aku laku baru saja datang, bagaimana ya kak? Oke, terima kasih ya teman-teman yang ada di Snack Video telah bertanya. Pertama, kenapa si DC-nya minta berfoto? Karena memang zamannya sudah seperti itu gitu loh. Jadi apa-apa yang dilakukan, foto salah satu bukti nyata gitu loh untuk dipercayai oleh pihak perusahaan mereka. Karena mereka datang ke tempat kita itu diperintahkan dari perusahaannya. Nanti perusahaannya akan meminta bukti dari kunjungan tersebut. Yang kedua,
ketika Anda menyatakan tidak sanggup bayar, si DC-nya malah bilang, silahkan bayar aja via aplikasi saja, karena si DC-nya cuma diperintahkan untuk mengunjungi dan bertanya secara langsung pada Anda dan meminta bukti kunjungan itu, dan sisanya untuk pembayaran tetap dilanjutkan via aplikasi. Jadi nggak ada maksud apa-apa, dan kedatangan mereka itu hanyalah sebatas perintah dari perusahaan. Ya, yang lain boleh bertanya juga, isi kolom. Oke, ini ada lagi ya pertanyaan di snack video. Terima kasih ya dari @yulia_cut13. Bang, DC ada pundi neror via WA dengan mengancam menyebarkan di grup FB dengan captionnya jual ginjal anak, dan semalam katanya mau dibuatkan video asusila. Tolong solusinya bang, bagaimana balas WA si DC? Bukankah seperti itu sudah dikenakan Undang-Undang ITE? Oke. Balasan yang seperti itu sebenarnya nggak penting ya. Pertama, saya yakin di sana mereka tidak menyebutkan dari Adapundi. Kalau misalnya mereka menyebutkan bahwa mereka dari Adapundi, saya butuh buktinya. Nanti bisa dikirim via email medibroni091@gmail.com lengkap dengan buktinya yang menyebutkan nama Adapundi. Ya, kalau mereka tidak menyebutkan nama Adapundi, tidak usah dikirim. Ya, kalau misalnya mereka menyebutkan nama Adapundi dengan mereka ingin menyebarkan di grup Facebook dengan jual ginjal anak dan semalam dan mau dibuatkan video asusila, silahkan nanti dikirim. Tidak perlu ngomong-ngomongin Undang-Undang ITE karena itu sangat sulit untuk dilacak, karena posisi dari debt collectornya kita nggak tahu dan orangnya juga kita tidak tahu. Silahkan kirimkan buktinya kepada saya.